Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat datang ke Masjid Taqwa yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah dan tarawih serta witir nantinya. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam kelima ini akan dibawakan oleh Bapak M. Doni SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Imam siapa, Pak? Hah? Imam. Sedanda ya. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada pembawa acara. Mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak sangku, awak yang semangat, kau semangat lah jawabnya ya kan. Tak karena tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu mohon jawabannya karena salam ini adalah membawa berkah juga. Bapak-bapak mohon salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan illa kafafin nas wa anzala kitaba minal haqqi wal batil wa bainal makhruf wal munkar wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahlil jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Kenapa kita mesti bersyukur? Kullu amrin zibalin. Semua amalan yang kita lakukan di atas dunia ini, mulai dari tadi subuh sampai sekarang, la yu'ba'u fihi bihamdalillah. Kalaulah tidak kita mulai dengan bersyukur kepada Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah, fahuwa a'ta, maka semua amalan yang kita kerjakan hingga dari pagi sampai malam hari ini akan menjadi sia-sia di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, kita tak mau amalan-amalan kita dari subuh sampai malam hari ini menjadi sia-sia. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lagi kita mesti bersyukur kepada Allah? Karena rahmatnya Allah, karena adanya kasih sayang Allah,
sesuai di firman-Nya Allah di Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang. Semuanya lah pada Dia. Kenapa lagi kita mesti bersyukur kepada Allah? Karena syukur ini akan kembali kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita. Syukur ini adalah untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyum hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur hanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah lah maha kaya, lagi maha terpuji. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada baginda Rasul, kekasih Allah, karena beliaulah kita aman, nyaman seperti saat ini. Kalaulah bayangkan Rasul tak ada waktu itu, pastilah zaman jahiliyah sampai pada saat ini. Maka itu, kata para ulama, orang yang pelit itu adalah bukanlah orang yang kaya namun tak mau bersedekah. Bukan orang yang banyak kebunnya tidak mau bersedekah. Itu bukan orang pelit. Namun orang yang pelit itu adalah ketika mendengar Nabi Muhammad namanya saja tak mau dia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Agaknya menyanyi aku cilu bertentang selawat, Pak. Bagi Bapak Ibu, anak-anakku yang kami sayangi, yang tahu nyanyi selawat, marilah sama-sama kita berselawat. Bisa, Bu? Ibu mau lomeh, kita ada buku tolong. Udah berbuka, Bu? Belum? Marilah sama-sama kita berselawat. Kalau nak tahu untuk meh. Ya Sayyidi, Ya Rasulallah, Ya man lahu ja'indallah, innal muslim inna qad ja'u li zambiyas taghfirunallah, salatun minallah wa alfassalam alal Mustafa Ahmad Sarifil maqam, salamun salamun kamistil khitam. Sekali lagi, Bu. Salamun salamun kamistil khitam. Dah tahu tah Indo. Tah yang ceramah yang tah kayak mana? Baiklah, kita masuk ke acara ceramah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin kami sampaikan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan bulan yang terbaik. Kenapa dikatakan bulan yang terbaik? Karena Allah yang memberi namanya. Kalaulah tidak Allah yang memberi namanya, tak mungkinlah bulan Ramadan ini termasuk bulan yang payah mengajak ibu-ibu. Kalaulah tidak Allah yang memberi namanya, maka bukanlah bulan Ramadan ini bukan bulan yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu, karena Allah, lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya saja sebanyak 99 nama, yakni Asmaul Husna. Banyak. Kenapa?
Karena memang dia yang terbaik. Allah kasih nama ini kepada bulan Ramadan, bulan yang terbaik juga. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah Bapak Ibu, bulan yang terbaik. Kenapa? Karena namanya pun banyak. Apa namanya? Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syam. Apa Syam? Puasa. Bulannya orang puasa. Apalagi nama bulan tersebut Bapak Ibu? Bulannya pengampunan, bulannya taubat, bulannya Lailatul Qadar, bulannya turun di situ Al-Quran, dan bulan yang paling baik daripada 1000 bulan. Banyak lagi nama-nama bulan. Bahkan itulah Ramadan itu yang bulan yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita beramal kepada Allah di bulan ini dengan yang terbaik mungkin. Mari sama-sama kita kerjakan amalan-amalan soleh untuk agar semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan mengajari, tapi kami hanya menyampaikan, yaitu tentang Quran surah Al-Asr. Kenapa kami angkat surah ini Bapak Ibu? Karena surah ini adalah Allah yang bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran sesuai dengan urutan Al-Qurannya. Allah itu bersumpah dalam waktu 6 kali berturut-turut. Allah bersumpah dalam 6 kali. Salah satunya adalah surah Al-Asr. Apa bunyinya? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah ini aja. Satu surah ini aja. Surah apa? Surah Al-Asr. Maka cukup. Begitu kata Imam As-Syafi'i Al-Idris, meninggal di Fustat, di Kairo. Pernah sampai Kairo, Bu? Nah, kalau aku dalam mimpi, tidak pernah. Apa kata beliau? Lakafa, cukup. Cukup satu surah ini saja. Tak perlu lagi 113 surah yang lain. Kenapa? Karena surah ini adalah pertanggungjawabannya di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kiu-kiu sanggup ndak awak membawa amalan awak di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi aja dijamin oleh Allah surganya, namun beliau solat malamnya sampai bongkak kakinya. Awak sombong, angkuh. Kenapa? Karena kita manusia biasa yang tak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kuat iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk membentuk diri kita lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada makhluk yang besar-besar saja. Makhluk Allah bukan kita aja Bapak Ibu, bukan manusia aja, bukan hewan aja, bukan tumbuhan aja. Was-sama'i, di langit maupun di bumi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Was-samsi wa duha, demi matahari. Wal qamari iza talaha, demi bulan. Makhluk-makhluk yang besar. Tapi di saat yang lain dia bersumpah demi waktu. Yang kata kami tadi, 6 kali Allah bersumpah demi waktu dalam Al-Quran. Apa dia? Ketika terbit fajar dia bersumpah. Apa sumpah Allah? Wal fajri walan yalin asr. Ketika masuk subuh dia pun bersumpah. Was subuhi iza tanaffas. Ketika masuk waktu duha pun dia bersumpah. Wat duha,
wal laili iza saja. Ketika masuk waktu petang, dia pun bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr. Ketika masuk malam pun dia bersumpah, wal laili iza yakhsaha, wal laili iza saja. Inilah menunjukkan betapa besarnya waktu melebihi makhluk-makhluk Allah yang lebih besar dari yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ini akan dipertanyakan oleh Allah. Kata Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua itu yang insan-insan yang hidup, manusia yang hidup nih, lafi khusr, rugi. Kalau yang awak enggak pernah rugi doh. Betul Bu? Bu? Betul? Bapak jawab. Betul lah Bu? Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu semangat Pak, biasa Pak. Kalau bapak-bapak, wayah aku ngajaknya. Mau buat untuk di masjid mereka. Kenapa? Karena kita manusia ini nggak ada ruginya. Merasa sombong, merasa angkuh, nggak ada ruginya. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Rugi, manusia itu rugi. Kalau yang awak jatuh kocah kepalunya, apa katanya? Alhamdulillah, indok sampai terjahit doh. Betul tak Bu? Jatuh anak, alhamdulillah, patah dunia, indok mati doh. Pasti dia bersyukur, nggak pernah itu, nggak ada dia ruginya, pasti untung aja. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Kata Allah, kalaulah kita ini rugi, dikasih Allah kuncinya, kalau nak masuk surga itu perbanyaklah amal soleh. Karena apa? Karena amal soleh inilah yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak buah gitu, katu di hati itu, sok paham, sok hebat, ya kan? Kami di sini hanya menyampaikan yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk itu kesalahan kami sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.